berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Semua kiranya dalam keadaan sehat dan tentunya diberkati Tuhan. Doa kami, saudara-saudara semua berbahagia bersama dengan keluarga. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, dalam semua aktivitas yang sudah kita lalui, tidak semuanya berjalan lancar, tetapi jangan biarkan itu membuat kita tidak bisa beristirahat, membuat jiwa kita menjadi tertekan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada alasan bagi kita membiarkan masalah kita membuat kita tertekan, stres terus-menerus. Datang kepada Dia, bawa semua masalahmu kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami semua tidak hanya diselamatkan, tetapi kami diposisikan sebagai anak-anak Allah, boleh membawa semua pergumulan kami, membawa semua permasalahan hidup kami. Tuhan bahkan memberikan janji akan memberi kami kelegaan. Saat ini kami menghampiri Engkau, kami membawa semua hal-hal yang membuat jiwa kami letih, lesu, berbeban berat, kami bawa kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kami semua akan mengalami kelegaan. Kami akan menjadi damai, kami menjadi tenang, kami bisa beristirahat malam hari ini. Dan bahkan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami semuanya. Oleh sebab itu Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari datang padanya. Kasih-Nya cukup bagi kita. Kasih yang sempurna dapat memang
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sharing firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang bisa dibacakan terlebih dahulu. Silahkan, Kak Evi. Iya Pak, ada pertanyaan. Sebagai manusia kita memiliki banyak kelemahan atau kekurangan. Bagaimana caranya agar kehidupan Kristen kita memiliki dasar untuk mengalami kemenangan atas masalah-masalah yang terjadi, Pak? Ya, dasar kemenangan kita pasti kita akan lihat prinsip firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan ya. Tapi yang jelas sebenarnya perjalanan hidup kita itu semua dalam rancangan Tuhan yang begitu mulia. Kalau kita di masa-masa sebelumnya, di masa-masa lalu pernah alami kegagalan, kemudian Tuhan memberi kita pertolongan, kita mengalami kemenangan. Kemenangan yang kita alami di satu titik perjalanan hidup kita itu menjadi persiapan untuk menghadapi peperangan hidup selanjutnya, supaya kita bisa mengalami kemenangan berikutnya. Jadi setiap perjalanan hidup itu sebenarnya sebuah latihan, sebuah training kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita selalu siap menghadapi masalah, tantangan, situasi sulit di depan yang terus kita lalui. Oleh sebab itu kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan akan menolong kita memahami tentang dasar apa yang mestinya menjadi prinsip hidup kita yang membuat kita terus-menerus berkemenangan dalam hidup ini. Mari kita membaca kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser. Mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas, lalu mereka menduduki negerinya. Dari sini kita bisa mengerti, setelah bangsa Israel mengalahkan Sihon, raja orang Amori, tidak berapa lama mereka diperhadapkan dengan satu bangsa yang lebih kuat, yaitu ke arah Basan. Di situ ada raja yang namanya Og. Raja Basan itu terkenal sebagai raja yang kuat dalam peperangan. Menghadapi tantangan yang lebih berat ini membuat bangsa Israel itu menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi takut. Makanya Tuhan perlu menguatkan mereka dan
menyadarkan mereka kembali supaya mereka yakin bahwa sebagai umat Allah yang sudah dibebaskan Allah dari perbudakan Mesir, mereka adalah bangsa-bangsa pilihan yang akan diberi kemenangan oleh Allah. Dari perikop yang pendek ini kita bisa menemukan dua hal penting yang menjadi dasar kemenangan kita. Yang pertama adalah dasar kemenangan kita itu karena penyertaan Tuhan. Orang Israel harus menyadari bahwa kemenangan-kemenangan yang mereka alami sebelumnya itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat. Harus diingat, mereka bukan orang-orang yang terlatih dalam peperangan. Mereka adalah budak. Kemudian mereka punya pengalaman di padang gurun menghadapi situasi yang berat lewat perjalanan yang begitu panjang di padang gurun. Semua latihan, tetapi bukan latihan berperang. Makanya kalau ternyata mereka bisa mengalahkan suku bangsa satu ke suku bangsa yang lain, kemenangan-kemenangan yang mereka alami sepenuhnya itu karena Tuhan menyertai mereka. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka hebat, tetapi ketika mereka berperang, mereka disertai oleh Tuhan. Dasar kemenangan kita yang pertama harusnya ini, bahwa hidup kita disertai oleh Tuhan. Hidup kita disertai oleh Allah. Kalau Tuhan menyertai kita, musuh kehidupan seberat apapun, situasi sesulit apapun, dan kondisi lemah yang kita alami, kekurangan yang kita alami, ketidakberdayaan yang kita alami. Sebenarnya kalau Allah menyertai, ada sebuah kepastian kita akan bisa memenangkan peperangan tersebut. Kita akan berhasil keluar sebagai pemenang menghadapi situasi apapun. Kalau Tuhan menyertai kita, maka ada harapan yang besar bahwa kita akan lolos dari peperangan atau bahkan kita akan mengalahkan peperangan tersebut. Saudara-saudara, dalam hidup kita patut bersyukur karena Allah yang Maha Kudus itu sangat dekat dalam hidup kita. Bahkan Yesus Tuhan kita itu memiliki gelar sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan Yesus juga sudah menegaskan Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Perjalanan hidup kita mengikuti Tuhan itu disertai oleh Tuhan senantiasa. Tidak ada alasan kita takut berlebihan, cemas berlebihan. Tidak ada alasan kita menyerah dengan masalah. Situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ya itu mungkin memang sangat berat sekali. Situasinya sulit, kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya kemampuan. Tetapi ingatlah, Allah besertamu, Allah menyertaimu. Sehingga kita akan sanggup untuk melewatinya. Karena kalau Allah menyertai, kuasanya, hikmatnya, itu juga akan bekerja dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-34 tadi, Tuhan tidak hanya menguatkan hati mereka agar tidak takut menghadapi musuh yang lebih berat itu, tetapi Tuhan juga menyatakan janjinya. Saya baca ulang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab Aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon." Ketika Allah menyertai, pasti ada sesuatu yang akan Dia kerjakan. Memang kalau kita disertai oleh orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang kuat, orang yang punya kemampuan hebat untuk menolong kita, kalau dia tidak lakukan apa-apa, nggak ada manfaatnya. Allah menyertai kita dan Allah ingin ambil bagian, campur tangan dengan masalah kita untuk menyelesaikannya. Kalau manusia kadang-kadang kan ikut nimbrung itu karena kepo. Karena hanya ingin ngericokin kita saja, hanya ingin ngomentarin kita. Kadang-kadang nggak buat sesuatu. Tetapi ketika Allah menyertai kita, Dia ingin menjadi bagian dari masalah hidup kita.
Dia ingin menjadi bagian dari solusi atas situasi sulit yang sedang kita hadapi. Makanya dia berjanji, jangan takut, hadapi dan aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Berarti sebuah janji yang luar biasa. Aku menyertaimu dan aku akan menyerahkan musuh ini kepadamu. Berarti itu bicara tentang kemenangan. Kamu akan menang menghadapi dia karena aku menyertaimu, karena aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Saudara, kalau bicara Allah menyerahkan kepada bangsa Israel, Allah punya cara yang tidak terbatas supaya hal itu bisa terjadi. Bisa juga Allah, kalau kita baca kisah-kisah perjalanan dan peperangan orang Israel, kadang-kadang Tuhan mengacaukan musuh Israel itu sedemikian rupa antar mereka bisa saling bunuh, atau karena ada kejadian tertentu yang membuat mereka menjadi berantakan, membuat mereka lari, membuat mereka ketakutan. Atau bisa jadi Allah memperlengkapi bangsa Israel dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kemampuan, benar-benar memang sanggup menghadapi mereka secara fisik. Tuhan bisa menggunakan segala macam cara supaya bangsa Israel mengalami kemenangan. Kalau hal ini diberlakukan dalam hidup kita, berarti yang pertama, kita tidak usah takut dengan keterbatasan kita tidak usah takut walaupun kelihatannya saat ini ketika saudara sedang mengalami pergumulan, nggak ngerti jalan keluarnya seperti apa nih. Aku nggak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya. Jangan biarkan itu membuat engkau ketakutan berlebihan. Kalau Allah menyertaimu, Dia punya cara yang tidak terbatas, yang di luar pemikiran kita, di luar hal-hal yang selama ini kita pahami. Dia bisa lakukan sesuatu yang ajaib untuk memastikan saudara tidak kalah dengan peperangan kehidupan itu. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari bagian ini. Saya tidak takut karena saya tahu yang berjanji adalah pribadi yang bisa dipercaya. Kalau manusia di dunia ini banyak yang berjanji, oke, aku akan menolongmu, oke, aku akan membantumu, tenang saja, kamu tidak akan ditinggalkan, kamu tidak sendirian menghadapi masalah ini. Di antara saudara pasti pernah mendengar janji-janji seperti itu dari orang-orang dekatmu, ya. Dimanapun saudara berada saat ini, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan sulit dan mendapatkan janji, istilahnya itu mendengar janji surga dari manusia, bukan dari Tuhan. Jadi mereka akan menolongmu, mereka akan membantumu, mereka tidak akan tinggalkan engkau sendirian. Tetapi faktanya begitu saudara menghadapi masalah, situasinya tambah berat, tidak ada satu sahabat pun, tidak ada satu saudara pun yang akhirnya berkata, apa yang bisa aku bantu? Tetapi mereka pura-pura tidak pernah mengetahui masalahnya, tidak pernah berjanji, bahkan menghindar dari kita. Manusia bisa mengecewakan yang seperti ini. Oleh sebab itu, jangan terlalu menggantungkan hidupmu pada janji manusia. Tetapi kalau janji Allah itu ya dan amin, itu patut menjadi bagian terpenting dalam hidup kita untuk bergantung situasi apapun, masalah apapun, berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhan. Tidak hanya itu jadi penghiburan, tetapi sebuah keyakinan iman. Kalau Tuhan berkata, aku bisa menang, aku pasti menang. Kalau Tuhan berkata bahwa situasinya akan bisa teratasi, itu pasti bisa teratasi. Kalau Tuhan berkata, kamu bisa sembuh, maka kamu pasti bisa sembuh. Kalau kamu bisa bangkit lagi dari keterpurukanmu, kalau Tuhan berkata, maka Dia akan tepati. Bahkan pada saat kita sudah tidak mengingatnya lagi, bahkan pada saat kita tidak memikirkannya lagi, Tuhan itu masih ingat janjinya.
Ketika waktunya tiba, memang dia harus mewujudkan janji itu, maka itu akan diberikan kepadamu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saat ini yang menjadi pergumulanmu? Apa musuh kehidupanmu yang membuat engkau takut, membuat engkau cemas? Mungkin saudara saat ini sedang terbaring di rumah sakit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Dan saudara ada keraguan, ada kecemasan. Apakah aku bisa sembuh? Karena penyakitku sangat berat. Dokter kelihatannya juga sekedar menghibur saja. Ada keraguan, kalau aku dipanggil Tuhan, mungkin secara pribadi saudara sudah siap. Tetapi saudara berpikir, bagaimana dengan anak-anakku? Mereka masih kecil. Siapa yang akan mengurus mereka? Ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan. Atau bahkan di antara saudara cemas menghadapi kematian itu sendiri. Tetapi tidak perlu lagi menjadi takut. Karena di pembaringan pun Tuhan tetap menyertaimu. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah tinggalkanmu. Dalam kedaulatannya dia masih bisa, masih sanggup dan mau untuk menjamah, menyembuhkanmu. Kalau toh belum sembuh, dia tetap bersamamu. Kalau dia bersamamu, berarti dia akan kuatkan hatimu. Dia akan kerjakan sesuatu yang ajaib, yang misteri kita mungkin tidak pahami, tetapi kita harus percaya dia akan mewujudkan apa yang pernah dia janjikan kepadamu. Mungkin saat ini juga saudara mengalami kesulitan ekonomi yang berat, sehingga saudara merasa tertekan luar biasa, apalagi terbelit dengan hutang. Mulai ada debt collector yang mengejar-ngejar dan itu membuat hidupmu tidak damai. Tetapi jangan takut, Allah tetap menyertaimu. Dia tetap akan menolongmu sesuai dengan yang Dia janjikan. Hadapi saja itu sebagai kenyataan hidup. Jangan lari, jangan menghindar. Hadapi. Tuhan akan bekerja pada saat kita berani menghadapi masalah kita. Seperti bangsa Israel, Tuhan dorong jangan takut, hadapi mereka. Aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Problem kita sebagai umat percaya kadang-kadang dengan masalah situasi yang terjadi, kita coba menghindar, tidak mau menghadapinya. Karena kita sudah pesimis, itu tidak mungkin ada jalan keluarnya ini. Kelihatannya sudah selesailah semuanya. Tidak. Hadapi. Sesulit apapun, walaupun kelihatannya itu tidak ada harapan, menakutkan situasinya, hadapi saja. Tuhan menyertai, Tuhan yang akan bekerja. Membuka jalan yang kita tidak pernah menduganya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, jangan pernah takut dengan masalah yang sedang saudara hadapi. Sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kekacauan rumah tangga, hubungan-hubunganmu yang rusak dengan orang lain, atau ketakutan-ketakutan yang lain yang sedang saudara hadapi saat ini. Jangan biarkan itu terus menguasai hatimu. Allah menyertai, Allah akan bertindak seperti yang Dia janjikan. Jadikan hidupmu berkemenangan karena Allah yang memanggilmu, yang mengasihimu, itu memang memposisikan hidupmu sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus kami tidak hanya diselamatkan, kami ditebus, diampuni dosa-dosa kami, tetapi kami juga sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Allah ada di pihak kami, Allah membela kami, tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi takut dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Semua pergumulan-pergumulan jasmani, Yesus sudah menebusnya. Sehingga kami tidak perlu cemas kalau saat ini ada di antara saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Biarlah mereka boleh menemukan pengharapannya kembali, imannya kembali berkobar bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan dia. Kalau toh mereka belum sembuh, itu bukan berarti ditinggalkan oleh Bapa, tetapi Allah menyertai dan Tuhan tetap akan bertindak menggenapi janjinya sesuai dengan kedaulatan, sesuai dengan waktumu yang tepat, Bapa. Tumbuhkan kembali pengharapan dan iman kepada orang-orang yang sakit. Dan kalau Tuhan berkehendak, mereka mengalami kesembuhan dengan segera. Jamah mereka saat ini, Bapa, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk masalah-masalah yang lain dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, situasi sulit apapun yang sedang mereka hadapi saat ini. Kelihatannya tidak ada jalan keluar lagi, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi dasar mental pemenang dalam hidup mereka, karena Allah tetap menyertai dan Allah akan mewujudkan apa yang sudah dijanjikan kepada mereka semua. Tuhan, kuatkan hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan takut, keadaan cemas, keadaan khawatir, tidak memiliki pengharapan lagi. Kuatkan kembali hati mereka, tumbuhkan kembali iman mereka, dan biarlah mereka bisa mengalami kebebasan dari semua ketakutan ini. Tuhan menggantikannya dengan damai sejahtera sejati dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kembali memperlihatkan dalam iman mereka bagaimana kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan pekerjaan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, apapun situasi yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan takut dan jangan biarkan ketakutan terus menguasaimu. Karena Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu menyertai kita dan mewujudkan apa yang pernah Dia katakan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan membutuhkan sahabat doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami senantiasa berdoa saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Sebab Kau besar perbuatan